Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tegar Saputra dari 12 KJA SMK PKR 3 Kota Malang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas administrasi infrastruktur jaringan yang diajarkan oleh Bapak Yonatan Wijaya Eskom. Berikut adalah videonya. Baiklah, video saya di sini berjudul Performa Protokol Routing VoIP pada jaringan MPLS VPN dengan tunneling OpenVPN. Sebelum masuki materi, apa itu MPLS? Bukan masa pengenalan lingkungan sekolah ya, tapi beda lagi. MPLS adalah sebuah konvergensi teknik forwarding, connection oriented, dan protokol routing internet. Inkarnasi standar MPLS yang paling menonjol memanfaatkan kemampuan peralihan sel kinerja tinggi dari perangkat switch asinkron ATM dan menyatukan menjadi jaringan yang menggunakan protokol routing IP yang ada. Dan berbicara tentang VoIP, apa itu VoIP? Voice over Internet Protocol, juga disebut VoIP, IP teleponi, Internet teleponi, atau digital phone, adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet, jadi teleponan lewat internet. Data suara diubah menjadi kode digital dan dialirkan melalui jaringan yang mengirimkan paket-paket data dan bukan lewat sirkuit analog telepon biasa. Jadi VoIP ini kita berteleponan lewat jaringan internet, bukan dari jaringan telepon biasa seperti pada rumah-rumah kita yang pakai telepon besar itu ya, beda lagi. VoIP dan MPLS. VoIP menggunakan routing konvensional memiliki kualitas panggilan yang rendah sehubungan adanya delay dan paket loss. Untuk mengirimkan lalu lintas real time melalui jaringan data menjadi tantangan besar bagi peneliti. MPLS adalah solusi terbaik untuk meningkatkan kualitas layanan VoIP. MPLS adalah solusi terbaik untuk meningkatkan kualitas layanan VoIP. Jadi VoIP dan MPLS saling menyatu dan menjadikan teknologi telepon lewat internet. Begitu. Desain jaringan VoIP pada routing MPLS. Ini adalah desain jaringan. Oh, tidak kelihatan ya. Ini adalah desain jaringan VoIP menggunakan routing MPLS. Terdapat 5 buah router yang berfungsi untuk melakukan forwarding MPLS routing dan melakukan switching traffic di dalam jaringan di bawah domain administratif tunggal. Pada MPLS terdapat 2 peran utama, yaitu label switch router LSR dan label edge router LER. LSR bertanggung jawab untuk melakukan forwarding paket sesuai label switching dan router ini terletak di inti dari jaringan MPLS. Pada desain jaringan tersebut menggunakan 3 buah LSR, yaitu router 1, router P1, router P2, dan P3. Jadi ini ya, router P1, router P2, dan router P3. LSR mempunyai kemampuan untuk melakukan routing paket layer 3, sedangkan LER bertanggung jawab menambah atau menghapus paket yang menuju atau keluar dari router LER tersebut. LER mempunyai kemampuan untuk melengkapi routing paket layer 3. Pada penelitian digunakan 2 buah LER, yaitu router PE1 dan router PE2. Sedangkan router CE1 dan router CE2 adalah router yang berhubungan langsung dengan user.
User pada topologi ini terdapat dua user yang menjalankan aplikasi telepon berbasis internet dan OpenVPN. VoIP server terhubung dengan salah satu router LSR dan menjalankan layanan OpenVPN server. MPLS dan VPN pada jaringan VoIP. Penerapan MPLS dan VPN pada jaringan VoIP menggunakan protokol BGP mempengaruhi nilai throughput dan jitter, sedangkan delay dan paket loss cenderung sama baik saat penerapan OpenVPN maupun tanpa menggunakan OpenVPN. Nilai throughput mengalami penurunan sebesar 27%, sedangkan nilai jitter mengalami perbaikan sebesar 45%. Jadi penurunan nilai throughput sebesar 27 dan sedangkan jitter mengalami kenaikan sebesar 45%. Penurunan nilai throughput ini disebabkan karena membutuhkan bandwidth yang lebih besar saat melakukan tunneling menggunakan OpenVPN. Namun, saluran komunikasi lebih aman karena paket-paket data VoIP dikirimkan melalui tunnel dan dienkripsi. Jadi dikirimkan melalui tunnel dan diamankan seperti itu. Model tunneling OpenVPN berikut adalah topologi jaringan. Paket-paket VoIP dikirimkan melalui tunneling sehingga lebih aman dari penyadapan. Penerapan OpenVPN dalam melakukan pengiriman paket melalui tunnel ditunjukkan pada Fig 3. Koneksi tunneling menggunakan UDP. Pakai U ya, U. Pada port 1194. Koneksi ini tidak bisa disadap karena bersifat connectional. Berbeda dengan koneksi tunneling TCP yang bersifat connection oriented. Connectionless artinya dalam pengiriman paket tidak diperlukan adanya koneksi terlebih dahulu sehingga akan menghemat waktu transfer serta mempercepat kecepatan transfer. Selanjutnya, berdasarkan karakteristik tunneling OpenVPN menggunakan UDP yang bersifat connectionless, maka nilai throughput dan nilai jitter menjadi lebih baik saat menerapkan OpenVPN pada jaringan VoIP MPLS. Sekian, terima kasih. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore, dan selamat ketika Anda menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.